hari kiamat sudah diambang pintu. Kiamat pasti terjadi, seluruh makhluk pasti mati, alam semesta hilang. Makhluk yang paling terakhir dibunuh oleh Allah adalah iblis. Seluruh malaikat telah dimatikan, yang tersisa hanyalah malaikat maut dan iblis. Maka Allah berfirman, hai iblis, hari ini janji telah ditepati. Engkau adalah makhlukku yang paling terakhir yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa, malaikat maut. Iblis melolong, menjerit kesakitan, sakaratul maut. Iblis, kata Rasulullah, menggema sampai ke arasy Allah. Sisa satu lagi, malaikat maut pun dibunuh oleh Allah subhanahu wa ta'ala, habis. Kemudian selama 40, kata Rasulullah, Allah biarkan alam semesta ini senyap, kosong, sunyi, sepi. Abdullah ibnu Abbas mengatakan, kami tidak tahu itu 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Hanya Rasulullah mengatakan selama 40 Allah biarkan alam semesta ini sepi, sunyi, tidak ada apa-apa. Bumi sudah hilang, langit sudah hilang, bintang-bintang, galaksi, apapun yang ada sudah lenyap seluruhnya. Seluruh yang ada di alam semesta menjadi fana, hilang. Tinggal satu saja, dialah sang pencipta alam semesta. Kemudian dengan kun fayakun, Allah ciptakan kembali semuanya, tetapi sudah berbeda. Pada hari itu Allah sudah ciptakan lagi bumi, tapi bukan lagi bumi yang sekarang ini. Allah ciptakan kembali langit, tapi bukan lagi langit yang sekarang ini. Semuanya yang masa lalu telah dibinasakan, yang sekarang adalah baru. Rasulullah mengatakan bagaikan tikar yang maha luas bumi nanti. Sampai di mana ujungnya, dari mana startnya, tidak ada yang tahu. Dan bumi itu disebut dengan Ardul Mahsyar. Rasulullah bersabda, datanglah hujan membasahi bumi di mana ada manusia ditanam di dalamnya. Manusia pun bermunculan seperti cendawan yang tumbuh di musim hujan, kata Rasulullah. Bermunculan dari liang lahatnya, tetapi sudah sama baya dan usianya. Usianya sama muda semua. Laki-laki, wanita, tidak ada yang memakai pakaian satupun. Telanjang bulat. Bunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, telanjang bulat, apakah tidak sibuk orang melihat aurat orang lain, ya Rasulullah? Laki-laki melihat aurat wanita, wanita melihat aurat laki-laki. Apa kata Rasulullah? Pada hari itu, saking menegangkannya pemandangan dan keadaan, sampai-sampai tidak terfikir lagi tentang aurat dirinya dan aurat orang lain. Nggak selera sama sekali melihat aurat dirinya dan melihat aurat orang lain. Pada hari itu setiap orang sibuk memikirkan dirinya sendiri. Dan mereka sebaik muncul langsung tahu kemana harus mereka pergi. Mereka seluruhnya menuju ke hamparan padang mahsyar. Tetapi keadaan mereka ketika itu sudah beda-beda. Rasul mengatakan, umatku saat itu ada 10 macam bentuk. Dan Nabi berkata kepada Mu'adz bin Jabal, bentuk-bentuk umat Nabi ini memprihatinkan dan sangat menyedihkan, tergantung kepada seperti apa amalnya dulu ketika di dunia. Ada yang dibangkitkan, lidahnya panjang menjulur sampai ke lututnya, sementara dari mulutnya dan dari air liurnya mengeluarkan bau yang sangat dibenci oleh seluruh orang yang ada di padang mahsyar. Dan mereka kelompoknya yang lidah menjulur semua. Ada yang dibangkitkan, tangannya yang berjalan, kakinya yang di atas. Seluruhnya satu kelompok itu seperti itu seluruhnya. Bayangkan tersiksanya dia. Sementara dia terus berjalan menuju padang mahsyar. Perjalanan ke padang mahsyar sangatlah jauh. Tidak ada air, tidak ada orang menjual apa-apa, tidak ada warung, tidak ada pohon, tidak ada jurang, tidak ada lembah, tidak ada tempat duduk. Dataran yang tandus dan luas menuju ke padang mahsyar. Pada hari itu mereka keluar seolah-olah mereka seperti belalang, lalu meluncur ke tempat di mana mereka harusnya berkumpul. Kepanasan, tidak ada malam. Matahari ketika itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya 1 mil di atas kepala. Macam nak menggelegak kepala setiap orang yang ada di padang mahsyar. Saat itu manusia-manusia, jin-jin yang pernah hidup di dunia, setan-setan yang ada sudah saling melihat. Padang mahsyar terhampar luas, panas garang, tidak ada tempat duduk. Hamparan padang mahsyar waktu itu putih, kata Rasulullah. Pasir yang putih, lurus, datar, luasnya tidak seperti tidak ada ujung dan tidak ada tepi.